Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Sejenak mari kita beri waktu kita untuk bersaat teduh pagi ini sebelum kita melanjutkan segala aktivitas kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang memberkati kami, memberi kami sukacita, kekuatan baru pada pagi ini. Mari Bapa, Engkau selalu menyertai dan melindungi kami dalam satu hari ini. Biarlah kuat kuasa-Mu yang selalu menguasai hati, pikiran dan jiwa kami, sehingga kami memaknai waktu yang Tuhan beri. Kesempatan ini kami maknai dengan baik, dan Tuhan pakai kami menjadi saluran berkat-Mu dalam setiap aktivitas, pekerjaan dan tanggung jawab kami. Kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan, dan melalui kebenaran firman-Mu ini Bapa, itu berkuasa boleh memotivasi kami, menginspirasi kami untuk selalu melakukan yang terbaik dalam setiap langkah hidup kami. Inilah kami Tuhan, inilah kami Bapa, terimalah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini Selasa 7 Maret 2023, nats renungan kita tertulis di Yehezkiel 16 ayat 60. Demikian firman-Nya. Tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Di Hezekiel 10 ayat 60 didok songonon. Alai yang goahu, sai huingot do padan nahubahen itu ho. Uju diaka ari haposo omu, jala ho hajong jokot tuho padan saleleng ni lelengna. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, pada mulanya Yerusalem tidak memiliki keistimewaan yang dapat menjadikannya kota pilihan Allah. Tetapi Allah dalam kasih-Nya mengangkatnya, memeliharanya, dan menjadikannya kota yang indah dan megah. Namun sayang, setelah itu dia tidak berterima kasih kepada suaminya, menjadi tidak setia, dan mulai berzina dengan siapapun yang lewat. Karena pelacurannya ini, ia akan dibunuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang ditulis dalam Yehezkiel pasal 16 ini adalah sebuah perumpamaan atau ibadat mengenai umat Israel yang menjadi istri Tuhan, yang tidak setia dan bersundal dengan Allah-Allah lain. Sejak Nabi Hosea, bahkan Nabi Yehezkiel, kiasan ini banyak dipakai. Nabi Yehezkiel menjadikan kiasan ini sebuah perumpamaan atau alegori yang cukup panjang, dengan cara yang lain terulang dalam pasal 23. Perumpamaan ini mencakup seluruh sejarah bangsa Israel, dan itu lebih definisikan di pasal 20, juga di pasal 22, tanpa kiasan menceritakan peristiwa-peristiwa yang sama. Perumpamaan ini sama halnya dengan Hosea pasal 1-3. Berakhir dengan memberitahu bahwa suami atau Tuhan begitu saja mengampuni istrinya atau Israel, sehingga terikatlah suatu perjanjian yang baru. Inilah yang menjadi perenungan kita pagi ini. Yehezkiel 16 ayat 60 ini yang mengatakan, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu,
dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Begitu disiapkannya pernikahan di zaman Mesias, sebagaimana dibicarakan dalam perjanjian baru, bisa kita bandingkan di Matius 22 ayat 2-14, Yohanes 3 ayat 29, juga di Efesus 5 ayat 25-33. Dan itu juga ada di Wahyu 17. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sejak awal mula Allah membuat perjanjian dengan umatnya. Perjanjian untuk menyatakan karakter dan rencananya bagi dunia. Ia membuat janji-janji, perjanjian bukti kesetiaannya yang menjadi alasan-alasan dari iman dan pengharapan. Ia membuat satu janji dengan Nuh, berjanji kepada dia dan keturunannya bahwa Allah tidak akan pernah lagi menghancurkan bumi. Ia juga membuat perjanjian dengan Abraham, berjanji untuk membuat dia bangsa yang besar dan melaluinya Mesias akan datang. Tuhan Allah juga membuat perjanjian dengan Israel, memberikan mereka cara untuk dapat menjadi kudus dan dipisahkan sebagai umat pilihannya. Ia membuat perjanjian dengan Daud, berjanji untuk membangun kerajaannya selama-lamanya. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itu bisa kita simak juga di Lukas 2 ayat 10-11. Dalam Kristus, semua perjanjian Allah itu tergenapi. Yesus adalah jawaban dari semua janji Allah. Ia adalah perjanjian abadi yang telah kita nantikan. Melalui dirinya kita memiliki damai, harapan, keamanan, masa depan, kekudusan, kebenaran, dan rasa dimiliki. Bapak Ibu saudara-saudara dan jemaat Tuhan yang terkasih, ia adalah perjanjian kekal kita. Saat kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut keselamatan melalui minggu-minggu masa-masa penderitaan atau minggu pasion ini, kita akan mempelajari dan menggumuli bagaimana Yesus adalah penggenapan semua ikatan perjanjian Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, gambaran ketidaksetiaan Yerusalem atau Israel seringkali menjadi gambaran kehidupan orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita yang sudah menerima baptisan kudus, yang sudah diikat dalam perjanjian dengan Allah, mengakui dengan segenap hati bahwa Yesus adalah juru selamat sebagai lambang kematian dan kebangkitan Yesus, sebagai bukti bahwa kita adalah saksi Kristus dan kita taat kepadanya. Kita memperoleh janji keselamatan. Dengan anugerahnya, maka kita terdorong mematuhi perintah-perintahnya dan melayaninya sampai akhir. Maka Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita ini selaku orang-orang pengasihannya, dan kitalah mempelai Kristus yang mempertahankan kesetiaan, selalu mengandalkannya. Mari tetap setia kepada Tuhan yang mengasihi kita. Jangan pernah berpaling daripada Tuhan, tetapi mari kita selalu mengandalkan Tuhan, karena masa depan janji Allah adalah janji kesejahteraan, janji keselamatan, bukan janji kecelakaan. Mari kita buka tangan kita, selalu mengandalkannya, dan kitalah yang memperoleh janji setia daripada Allah. Bersama Tuhan ada damai, ada sejahtera, ada sukacita, ada kebahagiaan. Itulah kita hari ini yang terikat dalam janji Allah, dan kita juga pasti punya janji untuk selalu setia kepadanya.
Selamat melanjutkan segala aktivitas dan tetaplah menjaga sukacita, selalu bahagia. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas sapaan firman Tuhan pada pagi ini, sehingga kami adalah yang Engkau berkati dan selalu setia kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Janjimu yang agung yang luar biasa Tuhan genapi di dalam Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Kami memaknai minggu-minggu Pasion ini yang selalu menguasai hati kami. Mari Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Mari Bapa, Engkau beri pengharapan yang hidup. Ketika bergumul, jangan ada yang putus asa. Ketika memperoleh rezeki, berkat, anugerah Tuhan, dengan rendah hati mensyukurinya di hadapan Tuhan. Ada banyak impian setiap jemaat-Mu, cita-cita setiap anak-anak yang Tuhan titipkan di setiap keluarga jemaat Tuhan. Mari sertai bimbing dan Tuhan selalu memberkati. Kami serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Berkati kami Bapa, sertai lindungi kami. Kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini hanya ke tangan pengasihan-Mu Bapa. Terimalah doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.